Baca Charity Run, launching buku baca Our Hearts Speak in the Fundraising for Palestine. Mas Menteri apresiasi upacara Hari Pramuka ke-63 berkolaborasi dengan sektor parekraf. Ini pertama saya ucapkan selamat untuk hari ulang tahun Pramuka yang ke-63, dan kedua terima kasih karena kemarin di Jambore Internasional kontingen kita adalah kontingen yang tangguh di tengah panas yang luar biasa di Korea, tetap menjalankan tugas dengan kerjasama bersama Kemenparekraf menjadi duta-duta wisata. Dan yang ketiga buat saya nostalgia ketua, karena saya dulu kecilnya bersama Pak Ketua KAI ini juga pernah hadir di sini di Jamda, Jamnas, dan ikut serta dalam penempaan yang sangat khas Pramuka penuh Indonesia. Terakhir saya ingin apresiasi karena tadi kolaborasi penutup sangat menghibur Pak Wapres, ini dari Jawa Timur, yaitu dari Kuarda, bekerja dengan Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Jawa Timur, dan penampilan kolosalnya ini sangat memukau. Menerima anugerah Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Kepada mereka yang nama, pangkat, jabatan, dan profesinya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya sesuai ketentuan syarat khusus dalam rangka memperoleh tanda jasa dan tanda kehormatan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bintang Mahaputra Utama diterima oleh Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA. Pak. Terbang. Selamat, Pak. 1, 2, 3. Menparekraf perkuat kolaborasi dengan Grab, hadirkan pariwisata yang aman di Labuan Bajo. Kita memerlukan inovasi dan digitalisasi ini adalah bagian yang merupakan keniscayaan yang harus kita hadirkan di destinasi super prioritas berkelas dunia seperti Labuan Bajo. Apalagi kita akan ada penerbangan internasional, dan kita harus pastikan bahwa pengalaman berwisata di Labuan Bajo yang terdigitalisasi ini menghadirkan pariwisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Menparekraf gandeng komunitas jaga keberlanjutan wisata bahari di Labuan Bajo. Jadi hari ini Nice to Meet You di Pantai Sylvia ini membahas mengenai wisata bahari. Karena ini menjadi focal point atau daya tarik utama Labuan Bajo. Jadi kalau kita search bahwa Labuan Bajo ini kan sekarang posisi 2 dari segi digital search tentang pariwisata di Indonesia setelah Bali. Ya, top of mind-nya itu kita nomor 2. Dan
Dari situ 90% lebih adalah menuju ke Taman Nasional Komodo. Nah, tentunya kita harus jaga ekosistem wisata bahari kita. Nah, hari ini kita hadirkan dua narasumber yang sangat fenomenal, yaitu The Plastic Man dan Ibu Marta. Nah, ini yang kita harapkan komunitas-komunitas ini kita terus rajut dalam konsep Mice to Meet You. Mice to Meet You itu mice-nya karena Pak Presiden yang sudah memulai dengan ASEAN Summit tahun lalu di Labuan Bajo, ini harus kita ikuti dengan kegiatan-kegiatan MICE seperti ini. Berlanjut, setiap komunitas, setiap dunia usaha swasta menggelar acara-acara MICE di sini untuk meet siapa? Meet the community. Komunitaslah yang harus kita rangkul. Demikian. Festival Golokoi Jeti Wisata Religi pertama di Labuan Bajo yang masukin 2024. Ken ini adalah karisma event Nusantara yang banyak dikenal juga sebagai Calendar of Events nasional, dan kalender event nasional ini mengkurasi 100 event terbaik Nusantara, dan saya ucapkan selamat Festival Golokoi untuk pertama kalinya masuk di jajaran karisma event Nusantara. Dan ini adalah wisata religi yang kami harapkan akan menopang kekuatan Labuan Bajo sebagai destinasi yang fokusnya kepada komodo dan alam, tapi ada juga wisata religinya yang nanti kita akan lebih banyak datangkan wisatawan Nusantara baik dari Jawa maupun dari wilayah lainnya. Dan juga saya sudah menerima minat dari beberapa negara tetangga seperti Filipina yang juga ingin melakukan ziarah dan mengikuti rangkaian prosesi wisata di Festival Golokoi ini. Berjumpa pimpinan redaksi media. Ajak gaungkan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi kreatif Indonesia. Besar sekali, Pak. 3 hari kita kemarin. Benar, Pak. Cuma 1 minggu. Terima kasih. Selamat datang, Pak. Jadi kita happy-happy dan sebentar lagi akan kita nikmati sunset yang majestic, dan ini salah satu daya tarik di Labuan Bajo adalah sunset. Menparekraf Sandiaga hadiri sidang tahunan MPR. Lagu kebangsaan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2024 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2024 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa Bapak Ibu dan saudara-saudara sebangsa tanah air semua. Menghadiri pidato Ketua DPR RI dan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN tahun anggaran 2025. Perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 pada akhir periode keanggotaan tahun 2019-2024 hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dana APBN berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu,
belanja negara harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat. Upacara HUT ke-79 RI jadi momen penguatan identitas nasional. Upacara detik-detik proklamasi di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta. Ini pakai outfit dari Kalimantan Timur. Saya mendapatnya langsung dari Kabupaten Berau saat kunjungan terakhir ke Desa Wisata Derawan dan Maratua, di mana ini untuk membersamai Bapak Presiden dan rekan-rekan kita yang memperingati sesuatu yang sangat bersejarah, yaitu hari ulang tahun RI, detik-detik proklamasi pertama di IKN. Jadi ini adalah bagian daripada kebersamaan dan persatuan kita. Menparekraf lakukan transplantasi terumbu karang di Desa Wisata Pulau Pramuka, wujud praktik pariwisata berkelanjutan. Saya tertarik dari awal kunjungan, itu ada wisata menanam terumbu karang. Itu saya luar biasa pengalamannya. Yang kedua, wisata bahari dan wisata kuliner. Di keramba di sini, mana kerambanya tadi ya? Sebelah sana kerambanya itu sangat luar biasa, ikannya sangat fresh. Kalau di Jakarta itu udah mati ikannya 3-4 kali. Kalau di sini baru mati sekali. Dan wisata water sportnya juga sangat menarik, dan saya terpikir mungkin ada open water swimming yang bisa kita lakukan di kolam labu ya. Ini panjangnya berapa ya kira-kira? Mungkin ada 500 meter? Lebih Pak. Lebih. Nah, ini bisa kita buat untuk open water swimming. Menparekraf buka ruang diskusi dengan pelaku ekraf Pulau Pramuka lewat kata kreatif. Ini tadi antusias sekali para pelaku UMKM ekonomi kreatif di Pulau Pramuka dan di Kepulauan Seribu, Kabupaten Kepulauan Seribu yang telah ditetapkan menjadi kabupaten kreatif dengan produk unggulannya film, animasi, dan video. Tapi ternyata produk kuliner, produk krianya juga bisa menjadi subsektor penunjang. Nah, kami harapkan tadi atas masukan beberapa pelaku menginginkan hak kekayaan intelektual, juga ada bantuan promosi, dan terakhir ada keinginan Creative Hub.
Kita juga udah menghadirkan narasumber ahli di bidang fotografi, sehingga produk-produk ini bisa dipasarkan dengan lebih menarik ke depan. Peninjauan wisata bahari di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Bendera yang telah kita pasang ada di sekitar sini. Setelah itu kita langsung ke arah substrat atau transportasi yang udah diletakkan teman-teman di kedalaman 5 meter. Di depannya di sub. Ikuti Mas Menteri Warawiri terus yuk.